Menjelang pemilu 2024 ada larangan bagi ASN menunjukkan dukungan pada calon presiden demi menjaga netralitas. Lalu, bagaimana dengan media yang disebut-sebut sebagai anjing penjaga demokrasi? Sejak pemilu 2014, kita menyaksikan betapa media, terutama televisi, memiliki afiliasi yang kuat dengan politik. Misalnya, Grup Media Indonesia dimiliki oleh Surya Paloh, pemuka Partai Nasdem. Viva Group dimiliki oleh Abu Rizal Bakri yang kala itu adalah ketua Partai Golkar. Atau MNC Group milik Haritanu yang kala itu baru merintis karir politik dan mendirikan Partai Perindo. Tapi sebenarnya boleh nggak sih media dukung kandidat? Media memang selalu punya keberpihakan, bisa saja disengaja karena kepentingan ekonomi dan politik pemilik. Selain di industri televisi, hal ini juga terjadi di media daring. Asumsi misalnya, semenjak CEO-nya Pangeran Siahaan menjadi jubir paslon nomor 3, Asumsi kerap mempromosikan program-program Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Selain faktor kepemilikan, bias-bias yang dimiliki oleh wartawan bisa juga menyusup ke produk media, apalagi kalau gatekeepernya kayak editor atau pemimpin redaksi tidak jeli melihat hal tersebut. Kuatnya hubungan media dengan kepentingan politik ini menjadi perhatian banyak kalangan, terutama 10 tahun terakhir. Ada 3 kekhawatiran yang biasanya muncul terkait hal ini. Pertama, media bisa memengaruhi pilihan warga dan keberpihakan media pada satu kandidat bisa membuat persaingan tidak adil. Kandidat yang didukung media biasanya lebih sering ditampakkan secara positif dan punya public image yang baik di mata warga ketimbang kandidat yang tidak didukung media. Ini adalah keuntungan yang sangat besar dalam pertarungan politik. Kekhawatiran ini biasanya ditepis oleh kondisi kepemilikan media di Indonesia yang relatif sih beragam ya. Kalian mungkin tahu kalau di 2 pemilu terakhir, Jokowi dapat dukungan dari Metro TV dan Prabowo dapat dukungan dari TV One. Dengan demikian, banyak yang berargumen kalau ya tetap adil dong, kan dua-duanya sama-sama punya corong media. Namun kondisi ini memunculkan kekhawatiran kedua, yakni polarisasi. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk menyaring dan menilai informasi berdasarkan pengalaman, kepercayaan, dan preferensi pribadi. Fenomena ini biasa disebut dengan bias kognitif. Manusia juga punya kecenderungan untuk lebih menyukai orang yang punya kesamaan dengan dirinya sendiri. Hal ini disebut dengan bias kedekatan atau bias afinitas. Nah, keberpihakan media bisa mengamplifikasi 2 bias manusia ini sehingga melahirkan polarisasi, di mana masyarakat terkotak-kotakan dalam kubu masing-masing, hanya mengonsumsi informasi yang menguatkan kepercayaan masing-masing dan tidak berusaha memahami perspektif yang berbeda. Polarisasi juga membuat seseorang lebih rentan percaya pada misinformasi dan hoax, karena lebih digerakkan oleh keinginan mendukung kepercayaan pribadi ketimbang mendapatkan informasi yang akurat. Polarisasi politik yang diamplifikasi media ini menciptakan kekhawatiran ketiga, masalah yang lebih besar, yakni demokrasi semu. Di dalamnya warga tampak punya pilihan, warga kesannya berpartisipasi dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun pada nyatanya pilihan dan partisipasi warga lebih didominasi oleh agenda elit, oleh mereka yang sudah mengakumulasi kekuatan politik dan ekonomi. Sehingga apapun pilihan kita pada ujungnya yang diuntungkan ya elit juga, bukan publik. Noam Chomsky dan Edward S. Herman memiliki hipotesis bahwa media memiliki peran dalam manufacturing consent. Dalam bahasa Indonesia ini bisa berarti merekayasa persetujuan. Mereka berargumen bahwa dalam sistem ekonomi politik kapitalistik, pilar-pilar dalam masyarakat seperti bisnis, organisasi media, pemerintah, organisasi politik, dan lain sebagainya itu pada pokoknya berorientasi pada keuntungan. Media merupakan salah satu bagian dari jaringan modal ini dan punya tugas yang penting untuk membuat warga menerima dan mengamini sistem ekonomi politik yang sudah ada dan tidak bisa melihat adanya opsi selain apa yang sudah disediakan oleh para elit ini. Imaji yang digambarkan oleh Chomsky dan Herman memang terkesan paranoid. Namun,
Kuatnya afiliasi media dengan jaringan ekonomi politik di Indonesia membuat kekhawatiran ini jadi lebih nyata. Dalam Pilpres 2024 ini, media sangat digerakkan oleh elit. Apapun yang dilakukan dan dibicarakan elit, mau penting, sensasionalisme belaka, itu bisa jadi tajuk utama. Sementara itu, sangat jarang media yang berangkat dari perspektif publik, dari kondisi dan masalah yang dihadapi oleh warga, dan menagih komitmen calon pejabat publik pada isu-isu tersebut. Sejauh ini pembahasan kita mengerucut pada satu jawaban. Media semestinya tidak memberikan dukungan pada kandidat politik. Media semestinya memegang teguh agenda publik dan menunjukkan apakah setiap kandidat punya komitmen terhadap agenda tersebut. Baik dalam program kampanye maupun dalam rekam jejak mereka. Tapi ini ya, kalau kita melihat secara realistis, rasanya hal itu nggak mungkin deh terjadi dalam waktu dekat. Dalam industri televisi misalnya, protes publik dan teguran Komisi Penyiaran Indonesia pada pemilu 2014 dan 2019 emang digubris? Enggak. Kepentingan pemilik itu tuh terlihat kental banget dalam berbagai pemberitaan politik di televisi. Salah satu jalan yang mungkin ditempuh adalah transparansi. Setiap media perlu menyadari dan mempublikasikan potensi konflik of interest yang muncul akibat afiliasi politik. MNC Group harus menyatakan bahwa pemiliknya Haritanu adalah Ketua Umum Perindo, partai pendukung paslon nomor 3. Sama juga afiliasi Media Indonesia dengan Surya Paloh ke kandidat nomor 1. Transparansi ini penting bagi audiens karena media adalah bisnis kepercayaan. Apabila publik mengetahui dan menyadari afiliasi media, publik jadi bisa lebih jeli melihat potensi bias media dalam pemberitaan tertentu. Jakarta Post pada 2014 memberikan contoh yang baik terkait hal ini dengan menyatakan dukungan pada Jokowi dalam pemilu dalam salah satu kolom editorialnya. Dengan menunjukkan posisi editorial ini, publik jadi bisa menilai lebih baik dan lebih kritis apakah pemberitaan Jakarta Post cukup adil. Berbeda halnya dari media milik Haritanu atau Surya Paloh yang bersembunyi di balik kesan netral. Tapi sebenarnya dipakai asal-asalan oleh kepentingan politik pemilik. Opsi ini tentu jauh dari ideal dan tampaknya tidak bisa diterapkan dalam pemilu 2024. Karena timeline pemilu kali ini tampak sangat terburu-buru. Iya sih emang agak sas sih. Tapi udah biarin aja itu biar jadi obrolan sama Papa. Sama Mama. Kalau kita lihat 2 pemilu belakangan sih, kong kali kong media dan politik masih terus berjalan. Jauh setelah pemilu selesai ya nggak sih? Jadi mungkin bisa diterapkan dalam proses politik antara pemerintah dan oposisi. Tapi ya kalau mau jujur ya kami tuh bosen dan capek lihat media yang isinya tuh congor dan libidonya Haritanu, Surya Paloh, Bakri. Udah enek. Nah kita itu benar-benar butuh media alternatif yang punya perspektif dari bawah, dari warga. Jadi kalian kalau punya aspirasi jadi jurnalis atau punya kepedulian soal isu-isu ini, tolong dukung dan kembangkan media independen lokal. Biar kita bisa mulai ngomongin isu warga yang substansial dan gak melulu terjebak di basa-basi politik elit. Basa-basi politik elit.